Di tempat inilah Ivan menentukan pertemuannya. Ada siapa di sana? Tentu ada Ivan, ada gengnya, dan ada 3 orang polisi. Siapakah 3 orang polisi itu? Kalau kita melihat saat ini yang lagi ramai itu, yang katanya Ivan itu kan sebenarnya hanya tukang servis handphone, jasa perbaikan handphone yang aktivitasnya di Polresta Surabaya. Tukang servis handphone bisa sampai mendatangkan 3 orang polisi. Luar biasa nggak? Itu baru servis handphone tuh. Gimana kalau servis AC? Bisa masuk ke ruang tidurnya Kapolri mungkin. Iya kan? Aksi pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, yang memperkusi salah satu SMK Gloria II untuk bersujud dan menggonggong, memantik sorotan publik, tidak terkecuali anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Sahroni menjadi salah satu legislator yang paling getol bersuara terkait kasus Ivan Sugianto. Beberapa kali lewat akun media sosialnya, ia menyuarakan terkait kelakuan negatif Ivan Sugianto. Terkini, Ahmad Sahroni membagikan 3 foto Instagramnya. Dalam foto itu, Sahroni bertemu langsung dengan Ivan Sugianto di Mapolrestabes Surabaya. Dalam keterangannya, Sahroni mengucapkan terima kasih kepada Kapolrestabes Surabaya yang telah menerima kunjungannya sekaligus melihat Ivan Sugianto. Sahroni berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak bahwa jangan merasa hebat dan jemawa melakukan hal seenaknya. Namun, berbeda dengan netizen bernama Farid, ia mengatakan jika ada pesanan terselubung dari Ahmad Sahroni perihal kasus Ivan yang berpotensi kasus keterlibatan Ivan di 303 yang melibatkan oknum Polda Jatim menguap hilang. Saya pastikan buka-buka lama lapor merah di Jatim termasuk Kanjuruhan, F1 Konsorsium. Dalam postingan tersebut, ia menyertakan capturean berita Ahmad Sahroni terpilih menjadi Ketua Umum HDCI 2023-2028. Ia juga menuliskan, kalau si Raja Priuk turut tangan dan mafia Surabaya intervensi pihak Polda Jatim, saya pastikan bobrok semuanya kesebar di media tanpa sensor. Sahroni ada acara dengan Yudi di Jatim, kenapa harus nemuin si Pudal di sana? Dan dengan sengaja up di medsosnya, kalau pikir bisa mengalihkan jaringan 303 yang lagi gue kejar. Papa Sah punya kuasa punya duit, emang siap bendung serangan Maya nantinya. Jika siap, mari kita main catur di papan Bacarat. Ia juga menyertakan foto Ivan bersama kedua temannya. Nah, akhirnya keluarlah surat ini yang sekarang dipakai Ivan, bahwa sudah ada perdamaian yang sampai Humas Poltabes bikin cuitan kalau mereka tuh udah damai, yang kemudian cuitannya dihapus. Nih cuitan Poltabes yang kemudian dihapus. Lalu akhirnya divideoin sama orang suruhan Ivan yang di sana juga ada 3 polisi itu. Yang mungkin itu dari dinas PPA, dari unit PPA Poltabes. Nah, akhirnya beredar video itu. Oke, abang Sudah. ya. Saya Wanarto, anak dari anak Iten dari Gloria 2 Surabaya, menerangkan bahwa apa yang terjadi di sosial media saat ini yang sedang viral itu tidak benar adanya, bahwa mengatakan ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua anak Excel itu tidak benar adanya, dan masalah ini sudah kami selesaikan secara kekeluargaan. Ya, kita berakhir dengan cara damai. Ya, jadi misalkan ada kelanjutannya di media sosial, itu mungkin tidak benar adanya. Kalau menurut Bapak Dewan yang datang kemarin itu, ini videonya, Kira-kira teman-teman anggapannya dia yang dikategorikan, wah katanya dia orang kaya, pengusaha besar. Kira-kira benar nggak sih? Oh enggak. Dia hanya sebagai jasa perbaikan handphone yang aktivitasnya di Polresta Surabaya.
Jadi kalau orang petugas polisi itu handphone rusak, dia membantu diperbaiki. Makanya ada foto yang beredar, dia duduk di ruangan Kapolres. Kalau kata Pak Dewan itu, Ivan itu tukang servis handphone langganan Poltabes. Makanya wajar banyak foto juga. Ya wajar sih, gitu. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melaporkan hasil penyelidikan sejumlah nilai transaksi dari rekening yang diblokir milik pengusaha asal Surabaya, Ivan Sugianto, dan klub malam Valhalla Spectacle. Ivan menuturkan nilai transaksi dari rekening milik Ivan dan Valhalla mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Ia mengungkapkan transaksi bernilai fantastis itu hanya dilakukan dalam beberapa bulan saja. Cuma yang saya sedihkan itu ketika Satbor itu, petani, dia nggak ada yang datang ya. Nggak ada anggota dewan yang menjenguk dia, atau karena dia petani. Terus standar dia hanya orang miskin yang mau cari uang lewat video TikTok. Kebetulan nggak sengaja mempromosikan judi. Kalau Ivan kan kastanya itu makelar judi, makelar kasus untuk perjudian. Makanya wajar banyak yang melihat dia. Namun, ketika ditanya terkait aliran transaksi tersebut mengarah kemana saja, PPATK enggan untuk menjelaskan. PPATK mengungkapkan seluruh aliran transaksi dari rekening Ivan Sugianto dan Valhalla akan diberikan kepada penyidik. Oke, setelah ini saya akan ulik nih siapa Ivan. Betul. Ivan itu diawali dengan dia sebagai tukang servis handphone. Betul. Dan dia punya toko handphone. Mungkin karena dia OKB, orang kaya baru, makanya dia bertingkah seperti itu. Sampai dia nggak tahu nih, ada model rambut namanya pudel, hair pump. Makanya dia kalau begitu orang bilang, rambutnya kayak model pudel ya, dia langsung emosi, dipikir Anda kan dikatakan. Penyidik merasa cukup pemeriksaannya dan langsung dilakukan penahanan. Ya. Kemudian sebelum ditahan, tadi juga sudah kita lakukan pemeriksaan kesehatan kepada tersangka dan dokter menyatakan tersangka sehat, sehingga langsung kami bawa, tadi rekan-rekan sudah lihat, langsung dibawa ke ruang tahanan negara Polrestabes Surabaya. Usai ditangkap dan dijadikan tersangka, Ivan Sugianto yang intimidasi EN, siswa SMK Gloria Surabaya, memaksa untuk bersujud dan menggonggong, kini telah ditahan di ruang tahanan negara. Ivan yang telah digelandang masuk ke ruang tahanan tersebut justru mendapatkan sambutan selamat datang dari penghuni tahanan lainnya. Di sana, pengusaha hiburan malam itu disoraki puluhan penghuni tahanan, terdengar keras dari arah dalam gedung hingga halaman. Sujud, 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 gonggong, gonggong. Teriak puluhan orang dari arah dalam gedung Anindita. Mendengar sorakan itu, jumlah petugas kepolisian yang berjaga di luar gedung kemudian mengecek ke dalam. Keributan sorakan puluhan orang itu pun berhenti. Dan setelah selesai gelar perkara, Saudara I sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian tadi sekitar pukul 16.00, Saudara I oleh penyidik ditangkap di Bandara Juanda Sidoarjo. Sementara update-nya itu rekan-rekan sekalian, nanti kalau ada perkembangan berikutnya akan kami sampaikan lebih lanjut. Sebelumnya, Ivan ditangkap di Bandara Internasional Juanda sekitar pukul 4 sore, kemudian menjalani pemeriksaan di gedung unit PPK Polrestabes Surabaya. Usai diperiksa selama 3 jam lebih, Ivan lalu digelandang penyidik. Kemudian, ia memakai baju tahanan berwarna oranye, tangannya dibelenggu borgol, dan wajahnya tertutup masker. Ia langsung diseret ke ruang tahanan negara Gedung Anindita. Asalnya posisi di Jakarta, di Bandara Juanda itu dia mau ke Jakarta atau mau kemana dan atau mau kabur atau gimana dan? Saya tadi kan sudah bilang saat ini akan diperiksa, ya. Nanti setelah diperiksa nanti akan kami update kembali. Ya. Sebagai tersangka itu dikenakan pasal apa dan? Ya ditunggu dulu ya nanti ya. Nanti setelah diperiksa tersangkanya ini nanti baru akan kami update lengkap. Demikian rekan-rekan. Dan ini banyak pihak yang mengkhawatirkan karena beredar di medsos
kedekatan dengan jajaran kepolisian. Jadi gini Mbak ya, Mbak, Mas, media sekalian, kita fokus dalam penanganan kasus ini ya. Jadi jangan digiring kemana-mana ya, kita fokus terkait dengan penanganan perkara ini ya kan. Sekali lagi kita fokus terkait penanganan ini, sehingga saya minta tolong rekan-rekan juga fokus ya, jangan lewat sana lewat sini, fokus saja ya sama perkara penanganan ini. Nanti kalau ada hal-hal lain yang terkait dengan ini, nanti pasti akan kita sampaikan, kita update. Demikian ya. Ini udah maghrib ya. Nanti insya Allah sekitar jam 8 atau setengah 9 nanti kita update lagi setelah selesai pemeriksaan.